Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Info Gadget. Kali ini Info Gadget kedatangan servisan TV Konka 32 in. Info user TV ini mati total, tidak nyala sama sekali. Oke sobat gadget, kita coba nyalakan TV-nya. Seperti apa kerusakannya, kita perbaiki bersama-sama. Akan kita colokkan kabel stekernya. Coba kita nyalakan. Tidak ada reaksi sama sekali. Di sini ada tombol powernya bagian bawah, kita coba tekan. Ternyata tidak ada reaksi apapun. Benar, ini mati total. Oke sobat gadget, sebelum kita bongkar, jangan lupa yang belum subscribe teman-teman, di-subscribe dahulu dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap Info Gadget upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke sobat gadget, kita cek dan bongkar. Let's go. Sebelum kita buka covernya, kita lihat dulu cover belakangnya dan tipenya. Ini Konka LED 32 RS 600. Setelah kita bongkar, ini dia penampakannya. Benar prediksi saya bahwa power supply unit plus main unitnya menjadi satu. Ini dia. Dan ini adalah modul T-Con-nya. Ini yang dinamakan modul T-Con-nya. Dan ini panelnya, PCB panelnya. Ini speaker. Oh ya, tadi lupa menjelaskan, ternyata di sini ada saklar switch-nya. Tapi pas ketika tadi dicoba itu saklar switch sudah on sih. Jadi benar-benar menunjukkan ini mati total. Oke. Untuk model TV ini, dimana power supply plus mainboardnya menjadi satu, ini adalah ciri khas TV model Cina ya teman-teman, dimana power supply dan main unitnya menjadi satu. Di sini dalam pengertian sebelum trafo switching ini adalah bagian primer, dan setelah trafo switching ini adalah bagian sekunder. Biasanya untuk yang model seperti ini dia keluarannya 12 volt. Jadi keluaran dari trafo switching ini 12 volt. Dari 12 volt ini akan terbagi menjadi beberapa tegangan, yaitu tegangan 1,8 di bagian sini diukur, akan keluar nanti 1,8, dan di bagian sini akan terukur 3,3 nya. Kita akan cek dahulu apakah komponen-komponen setelah sekunder ini, termasuk IC ini, ketika disuplai dengan 12 volt dia berfungsi, agar kita mengetahui ketika daerah primer sudah berfungsi dan sekunder pun akan berfungsi. Jadi kita akan suntik tegangan 12 volt di sini. Kita akan lihat apakah indikator LED-nya akan menyala. Kita akan coba suntik dahulu. Jika LED-nya menyala, berarti kita akan lanjut proses perbaikan di primernya, karena di sekunder otomatis akan mengikuti dalam pengertian. Berarti jika disuntik 12 volt
tegangan 12 volt. Dengan tegangan 12 volt LED indikator menyala, itu tandanya daerah sekunder berarti normal. Oke, kita akan suntik tegangan 12 volt ini. Kita akan menggunakan regulator buatan saya sendiri. Saya menggunakan suplainya adaptor 24 volt 1 ampere. Ini adalah voltage regulator yang bisa di set voltage-nya. Oke, kita akan mulai suntik tegangan. Apakah ketika disuntik tegangan 12 volt si indikator LED ini akan menyala? Untuk bisa kita melanjutkan tahap reparasi primernya. Oke, kita coba, kita nyalakan. Saya udah set di 12 volt. Untuk bagian negatifnya kita tempel ke ground body aja sini. Dan untuk yang positif kita akan coba suntik tegangannya di di 12 volt di dioda ini ya. Dan kita lihat indikator menyala dan berubah warna hijau, itu artinya sudah on ini. Jadi artinya di bagian sekunder ini berjalan dengan normal. Itu ampernya sudah bergerak 0,4746. Itu artinya di sekunder normal. Bisa kita lanjutkan reparasinya di bagian primernya. Oke sobat, kita akan reparasi di bagian primernya. Kita akan cek untuk dioda ini, seharusnya yang 4 ini bridge ini, dioda penyiar arah ini seharusnya normal karena tegangan di elko besar ini sudah menyimpan, dampaknya sudah ada. Kita tinggal cek di dioda ini apakah dia short atau tidak. Di FET ini dia short atau tidak, dan di IC PWM ini jika IC PWM ini short rusak, terpaksa kita akan coba alternatif lainnya, itu dengan cara digacun. Setelah digacun tegangan sekunder tetap tidak muncul, kita akan modif PSU ini dengan menggunakan adaptor. Setelah saya cek, ternyata banyak komponen yang rusak, diantaranya MOSFET dan IC PWM nya, sehingga saya akan modifikasi menggunakan PSU jaring ya, dengan tegangan 12 volt 3,3 ampere. Oke sobat gadget, kita akan modif saja menggunakan PSU ini, lebih simple. Kita akan buka nanti ya. Oke sobat gadget, mari kita coba rangkai saja langsung. Setelah saya sekrup, kita coba sambung kabel dari power ini yang ke switch. Kita akan sambung ke inputnya. Kita akan potong kabelnya ya, langsung sambungkan saja ke inputnya. Setelah saya pasang kabelnya, saya akan jelaskan. Ini kabel yang hitam dan merah yang dari switch ya, yang dari sini kita masuk ke input, lalu outputnya ke ground dan ke 12 voltnya yang merah dan hitam. Dan ini adalah saya pakai adaptor dulu untuk supply backlightnya sebelum menggunakan step up untuk menyalakan
backlightnya. Saya memakai adaptor 24 volt untuk menyalakan backlightnya dahulu. Ini terpisah dahulu ya teman-teman, untuk menyalakan backlightnya, untuk mencoba dahulu apakah backlightnya menyala atau tidak. Oke, kita akan coba. Kita colokkan dulu adaptornya untuk melihat backlightnya. Oke, kita akan redupkan dahulu HP-nya, pencahayaan HP-nya maksudnya, agar cahaya backlightnya terlihat. Dan terlihat cahaya backlightnya menyala ya teman-teman, tapi kurang terang karena ini 24 volt saja. Akan kita coba nyalakan TV-nya untuk meng-on-kan atau men-start TV-nya. Kita coba nyalakan saklarnya atau switch-nya. PSU-nya menyala dan lampu indikator pun ikut menyala, otomatis TV sudah start. Coba kita lihat apakah sudah muncul rasternya. Dan ternyata TV muncul raster ya, dan terlihat bergaris sepertinya ini panelnya, karena ini backlightnya itu bergaris ya teman-teman. Backlightnya redup, ini kurang terang, dan bagian bawah gelap. Kemungkinan backlightnya ada yang mati juga ini sebagian. Oke teman-teman, untuk yang inverter driver kita akan modif menggunakan step up dulu. Kita menggunakan step up tanpa enable dulu, dan kemudian akan on terus gitu kan. Nanti kita akan modif enable-nya. Untuk sementara kita akan coba di on kan terus dulu untuk melihat seperti apa gambarnya. Yang tadi yang garis tapi kurang jelas karena mungkin tegangannya belum sesuai, jadi kita harus adjust dulu keterangannya dulu. Jadi tegangannya kita akan adjust. Kita akan ukur atau kita akan set ini di 25 dulu ya. Saya sih udah saya set dulu tegangannya, bisa dilihat menggunakan testernya. Kita set di 25 ya. Coba set di 25. Di 25 kita akan rangkai di sini. Coba dipasang di sini saja berdampingan. Oke, kita rangkai dulu. Yang negatif, yang inputnya akan kita sambung di sini. Outputnya kita akan langsung ke backlightnya saja. Kita akan langsung taruh di sini. Oke sobat, lanjut. Setelah kita rakit step up-nya, dimana inputnya itu dari 12 volt itu, outputnya langsung ke backlightnya. Saatnya kita coba teman-teman. Kita nyalakan TV-nya ya, nyala. Nah itu konka.
Ini belum cerah, kita akan setting di trim pot step up nya. Tadi di setting 25, kita akan naikkan ya. Kita coba naikkan perlahan-lahan sampai benar-benar warnanya cerah. Oke sobat, kita setting dulu. Akan coba set putih trim potnya. Kita akan set di 30 saja langsung. Ini 26. Kita akan set di 30 saja. Udah 9 dulu. Kita coba lihat kecerahannya. Nah, itu kecerahannya. Kayaknya masih belum cerah, teman-teman. Kita coba set lagi ya. Setelah kita set di 30, ini dia tampilannya. Yang bawah kayaknya masih agak gelap, nanti kita setting lagi ya. Dan ternyata setelah saya cek memang benar lampu LED backlightnya ada yang mati, sehingga menyebabkan bagian bawahnya itu gelap. Untuk pergantian backlightnya akan dipisah di video selanjutnya ya teman-teman, karena durasinya sangat panjang. Dan setelah kita ganti backlightnya, LED-nya, terlihat TV sudah menyala normal tapi bergaris seperti yang di awal. Nah, kecerahannya merata ya teman-teman setelah diganti backlightnya. Saatnya kita akan ganti step up-nya yang mempunyai pin enable-nya. Ini untuk mengatur on off si backlightnya ya teman-teman. Ini adalah pin enable-nya. Kita akan sambung di BL on off yang ada di mainboard. Setelah kita balik papan PCB-nya, kita cari BL on namanya. Nah, ini dia BL on. Kita akan sambung di sini ya. Yang pin enable tadi kita akan sambung menggunakan kabel saja. Setelah kita sambungkan pin enable-nya dengan BL on off-nya, kita akan coba apakah ketika TV standby backlight-nya tetap mati, dan ketika start backlight-nya
menyala. Kita akan coba. Normalnya TV ketika standby itu BL-nya atau backlightnya itu mati, dan ketika start backlightnya itu akan menyala. Nah, ini standby, backlightnya masih mati, berarti ini sudah normal. Dan ketika kita start atau kita on kan, backlight akan menyala. Coba start. Nah, itu start, berubah warnanya menjadi hijau. Nah, sudah normal kan teman-teman? Itu tandanya BL on off-nya sudah normal. Oke, sobat Netcat, sekian dahulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tetap dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.